dia mau sampai ke tempat A, tapi dia nggak sampai-sampai gitu, karena dia nggak ada ilmunya. Jadi luar biasa ya dan Bunda, adab dan ilmu itu harus diajarkan bersamaan. Nah, kemudian pertanyaan ini diteruskan, jadi mana yang kalau kalau dua-duanya penting, tapi mana yang lebih mulia, adab atau ilmu? Nah, dua-duanya. Oke, ternyata kalau menurut para ulama, yang lebih mulia adalah adab, ayah dan bunda. Kenapa? Karena orang yang beradab sudah pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, ayah dan bunda. Kalau kita baca generasi-generasi para ilmuwan muslim itu kebanyakan mereka belajar adab dulu bertahun-tahun baru belajar ilmu. Jadi kebanyakan mereka bukan cuma ilmuwan, ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli matematik, tapi juga memahami agamanya. Kita bisa katakan mereka sebetulnya juga ulama. Ulama yang saintis. Sebut saja siapalah namanya gitu. Itu bisa di searching sendiri. Kalau kita ada waktu bisa kita bahas. Nah, demikian ayah dan bunda. Jadi itulah yang dimaksud dengan peradaban muslim yang kita harapkan anak-anak kita akan mengubahnya. Dunia ini menjadi kita song-song kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriah ini. Ya, ayah dan bunda. Nah, bagaimana cara kita bisa menciptakan anak-anak yang generasi yang bisa mengubah peradaban dunia? Gampang ayah dan bunda. Gampang-gampang sulit sih. Teorinya gampang, tapi dilaksanakannya, wow, Masya Allah, sulit, benar-benar perlu perjuangan. Yuk, kita contoh aja apa yang sudah dilakukan dan terbukti berhasil oleh Rasulullah SAW kepada generasi beliau. Generasi terbaik Islam, generasi emas umat Islam adalah ketika pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup. Nah, itulah generasi terbaik. Jadi selamanya mereka akan kita jadikan contoh. Nah, kenapa mereka bisa kita jadikan teladan atau contoh? Karena mereka sudah wafat dan terbukti sampai wafatnya kehidupan mereka itu kita tahu sampai detil-detilnya. Kalau kita mengidolakan orang yang masih hidup sekarang, sehebat-hebatnya dia, kita belum tahu masa depannya itu seperti apa. Siapa tahu nanti akhirnya mengecewakan kita. Hal sedikit saja membuat kita kecewa. Nah, kalau kita mengajarkan idola sebenarnya kepada anak-anak, ajarkanlah idola mereka itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya dan bunda, kenapa kita mencontoh beliau? Karena dalam waktu 30 tahun masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, umat Islam itu mengembangkan sayap, mendobrak ke kanan, mengalahkan kekaisaran Persia, mendobrak ke kiri, mengalahkan kekaisaran Romawi. Dua negara superpower yang segala-galanya mereka punya saat itu, tapi kalah oleh orang-orang padang pasir yang hanya berapa tahun sebelumnya tidak mengenal apa-apa. Dan bunda, luar biasa banget. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik generasi beliau sehingga bisa mengubah akhirnya peradaban dunia ini menjadi sangat luar biasa oleh kegemilangan Islam? Ada 8. Ada 8 cara yang beliau didik kepada anak-anak dan sahabatnya. Ya, yaitu pertama adalah beliau sangat mengutamakan masalah akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, kemudian memperbaiki keadaan jiwa mereka, para sahabat, kemudian memperbaiki keadaan fisik, kemudian meningkatkan intelektualitas, kemudian yang ketujuh mengutamakan masalah kesehatan, dan yang terakhir adalah mengarahkan dorongan seksual generasi muda sehingga sesuai dengan yang diajarkan Islam.